saya SD-nya dari daerah, kemudian sampai SMA di daerah, saya nggak pernah sama sekali expect bakal kerja di tambang nih Ki. Oke, kita sama-sama tahu ya, apalagi di tambang, Pama tuh one of the biggest kontraktor mining di Indonesia lah. Mungkin sampai saat ini kali ya. Ya. Di tambang, aku satu dari 1 juta kemungkinan orang yang di perusahaan sekarang lah ya. Hey, what's good internet? Balik lagi ke channelnya Rick YNT. Wah, gila banget. Mungkin almost hampir setahun gue gak pernah bikin konten per YouTubean ini. Ya as you know lah, konten-konten gue tuh hampir dibilang stuck ya. Soal ngebicarain tambang nih. Tapi di 2025 ini gue pengen mau mencoba nih, merintis ngomong-ngomongin lagi soal tambang di YouTube gitu kan. As you know, mungkin buat kalian yang udah lama banget nontonin konten gue tuh ada namanya konten bercakap nih. Nah, segmen kali ini entah bercakap ke episode berapa, episode 13 atau 14 gitu ya. Gue pengen balik lagi nostalgia karena konten bercakap ini gue dedikasikan untuk orang-orang yang berpengaruh di hidup gue. Nah, gue pengen kenalin ke kalian salah satu, ini bisa dibilang mentor yang cukup membuat karir gue tuh cukup jump over gitu ya dari kerjaan-kerjaan sebelumnya. Kita kenalin one of the mentor gue. Yo. Yes. Hi everyone. Hai apa? Hi everyone. Hi everyone. Ya kan? Oke, ini ya kita kenalan dulu kali ya Bang, biar kita pengennya tuh ngobrolnya santai, relax gitu kan. Yeah. Dengan mungkin buat yang udah lama nonton video gue nih, suasananya udah beda banget nih. Udah Rick YNT tuh naik kelas lah di 2025. Mantap. Amin. Ya, ini adalah salah satu mentor gue, namanya siapa? Panji Anugrah Simamora. Oke. So, saat ini sedang bekerja di salah satu technology provider untuk mining technology ya. Jadi spesifik untuk mining technology, one of the biggest in the world. So ketemu Ricky udah lama ya Ki ya. Kita ketemu sekitar 2000 berapa ya? 2021. 21. Oke. Ya. Betul. Udah 4 tahun yang lalu dan sekarang udah pindah kerjaan juga sih, udah pindah ke tempat lain. Ya. So ya. Jadi beliau ini sebenarnya minum dulu ya bentar. Masih kosong nih, bisa kali ya product placement gitu. masuk mantap ya. Jadi sebenarnya Bang Panji ini atasan gue di perusahaan yang sekarang, cuman ya karena long story short udah 4 tahun udah pindah ke tempat yang baru nih. Gue pengen ya dedikasiin konten ini buat Bang Panji. Nah Bang, sebelum kita ngomongin, pasti kan ya kalau channel ini kan Abang udah pernah nonton gak sih? Nonton dong. YouTube gue ya. Nonton tentang banget. Apa? Yang terakhir itu tentang cara seorang teman kita juga, ya kan, dari TIS pindah ke salah satu kontraktor pertambangan juga. Oke, betul, ya kan? Betul banget nih. Berarti nonton dong. Ya jadi ya kita akan bahas sedikit. Sebelum bahas tentang tambang, pengen tahu dulu dong background Abang tuh asalnya dari mana. Terus mungkin nanti masuk ke pendidikan kali ya kita startnya. Siap. So aku tuh asalnya dari Medan, tapi mulai sekolah dulu itu di Siantar namanya. Oh, Siantar. Siantar itu salah satu kota di Sumatera Utara. Kotanya nggak terlalu besar. Yes. Jadi itu kota yang sangat nikmat bagiku, gitu kan. Jadi SD di sana. Jadi dimulai dari SD namanya SD 79 Jalan Sentosa, Rambung Merah, Pematang Siantar. Oke. Kemudian SMP di SMP Negeri 1, Pematang Siantar. Kemudian SMA di SMA Santo Thomas 3, pindah dari Siantar ke Medan. Oke. Karena orang tua pindah kerja. Ini SMA di Medan ya? Di Medan, pindah ke Medan. Nah kemudian menempuh kuliah, ngambil D3 dulu nih Ki. Jadi saya nggak seberuntung orang lain untuk langsung menjadi seorang sarjana. Jadi ngambil D3 dulu di Universitas Sumatera Utara jurusan Statistika tahun 2008.
Nah, selesai tahun 2011 di Statistika USU, pindah lintas jalur ke Statistika ITS di Surabaya. Oke. Nah, di Surabaya itu 2 tahun, kemudian dari sana banyak sekali lah untuk view yang baru, cara pandang yang baru terhadap pekerjaan itu memang banyak bertumbuh di sana. Gitu, dan mengenal tambang pertama sekali itu di ITS. Jadi nggak pernah tahu tambang apa, apalagi saya SD-nya dari daerah, kemudian sampai SMA di daerah, saya nggak pernah sama sekali expect bakal kerja di tambang nih Ki. Oke. Nggak pernah, gitu. Jadi masuk ke tambang itu memang sejak kuliah itu saya melihat bahwa wow, ini alumni tambang ini kok banyak duit ya, gitu. Oke. Jadi wah kayaknya bisa nih masuk ke tambang. Jadi pikiran-pikiran kayak gitu nih Ki, yang biasanya mendorong saya hanya nge-apply di 2 industri. Satunya di oil and gas, satunya di mining. Itu walaupun saya jurusan statistik. Nah, agak menarik kan? Menarik nih. Soalnya ITS ada jurusan ininya ya, pertambangannya ya? Tidak Atau ada. Nggak ada. Yang ada ITB kan yang ada. Berarti pas kan Abang ITS nih, statistika kan? Ya. Kan dapat lihat tahu tambang tuh berarti di perkuliahan karena Biasanya job fair. job fair. Ya, dan beberapa alumni juga sering kembali ke kampus seperti itu ya. Jadi mereka jelasin tuh Ki, bahwa ada industri yang jarang sekali orang statistika, tapi ada possibility ke sana, gitu. Oh, menarik. Berarti lulus 2011 D3. Terus lanjut 2012 di ITS sampai 2014. Jadi mau S1 itu hampir 7 tahun nih Ki, 6 tahun lebih gitu. Okay. Memang agak lebih lama prosesnya daripada orang lain. Tapi kan proses nggak mengkhianati hasil kalau kata orang. Sekarang posisinya ngeri bro. Yes. Oke. Okay. Nah berarti abis lulus kuliah 2014 ya kan. Terus starting point Abang nih mulai ke tambang tuh di mana dan sebagai apa? Ya jadi dulu 2014 lulus di bulan Maret ya kan. Di sana ada job fair di ITS di kampus sendiri, masuk ke PAMA. Jadi PAMA buat booth, kemudian seperti biasa apply posisi di sana, kemudian ada banyak proses tuh Ki untuk bisa masuk ke PAMA. Masuk namanya programnya Fresh Graduate Development Program. FGDP. Jadi FGDP 2014 itu dimulai dari tentu saja administrasi. Kemudian masuk ke tes psikologi, kemudian masuk ke 2 kali itu psikologinya. Jadi yang pertama di seleksi dulu, kemudian yang kedua diseleksi lagi, kemudian ada interview dengan psikolog. Sampai psikolog ya? Ya. Ada interview, selesai dari sana, selesai dari Surabaya maksudnya. Yeah. Prosesnya berlangsung di Jakarta nih Ki. Jadi berlangsung itu di kantor PAMA di Jakarta, di Jakarta Timur tepatnya. Nah, di situ ada interview user. Nah, interview user kemudian masuk ke interview GM. Kemudian berlanjut lagi ada yang namanya interview direktur. Kemudian medical check up dan kemudian baru offering. Nah, bayangkan series of assessment yang dilakukan untuk itu. Jadi dari situ awalnya sebenarnya posisinya agak berbeda. Jadi pengen cerita lebih dalam lagi nih. Ternyata saya itu di-hire untuk posisi MOCO. Oh, kerjaanku dulu lah MOCO, monitoring control. Monitoring control. Nah, sampainya di Adaro, itu adalah site PAMA Adaro adalah site pertama saya. Nah, di sana itu sedang melakukan deployment yang namanya Fleet Management System. Oke. Nah, di sana kebetulan ada kekurangan posisi yang namanya di Dispatch Operation. Nah, yang tadinya harusnya masuk ke MOCO, saya akhirnya direlokasi, ditransfer ke Dispatch Operation, walaupun itu sama-sama di dalam naungan satu departemen. Gitu. Jadi yang tadinya saya mengurusin data-data nih, memang masih ngurusin data, tapi udah collapse dengan teknologi dan juga operation nih.
Oh, berarti di Mokonya udah berapa bulan? Oh, belum. Belum sama Jadi sekali. begitu ke sana langsung dispatch operation. Langsung di dispatch operation. Nah, disitulah menjadi karir pertama saya nih, Ki. Gitu. Soal maksudnya kita sama-sama tahu ya, apalagi di tambang, Pama tuh one of the biggest kontraktor mining di Indonesia lah. Mungkin sampai saat ini kali ya. Ya. Makasih ya. Pengen tahu nih Bang, itu kan FGDP pasti yang masukin lamaran ke job fair itu kan banyak ya. Banyak banget. Abang salah satu dari mungkin berapa ribu orang yang ngalahin berapa ribu orang nih? Iya. Mungkin bahkan saya bisa bilang puluhan ribu mungkin ya. Puluhan ribu yang diterima? Yang diterima di angkatan saya itu ada beberapa tempat, itu ada di engineering, kemudian ada operation namanya Oskul pada saat itu, dan juga kami nih di mining optimization gitu Ki. Nah, totalnya mungkin kita dulu satu batch untuk Adaro ya, itu sekitar 20 sampai 25 orang lah semuanya. 20 sampai 25 orang. Ya. Wow. Gitu. Jadi itu ada sekolahnya lagi itu. Jadi kita banyak di sana itu melakukan namanya role play ke departemen gitu. Jadi mulai dari engineering, operation, hauling sampai ke port. Sampai ke port juga. Sampai ke port. Jadi end to end mining itu diajarin di sana. Bayangkan seorang statistician datang ke mining, saya nggak tahu itu truk apa. Doser apa tuh nggak tahu ya. Dosernya itu apa gitu, grader itu apa, fungsinya apa, apalagi ngomongin spek dan productivity, nggak mungkin. Relate banget ya, aku gitu juga sih di tambang awal-awal. Ya. Pasti Ricky juga nih. Tapi menarik juga nih, Ki, kamu kan jadi engineer nih sekarang ya. Iya. Nah tapi kan mungkin nggak semua orang tahu nih dari latar belakang Ricky. Mungkin viewers yang lain juga kan gak semuanya penonton setia gitu. Boleh nggak diceritain juga nih Ki, gimana nih kira-kira dari dulu pendidikan sampai sekarang berakhir di perusahaan yang cukup besar, bahkan kita katakan multinasional, gitu. Gimana sih prosesnya seorang Ricky bisa ada duduk di sini gitu, kalau bisa dibalikin lagi? Oke. Sebenarnya kalau bisa dibilang karirnya nggak spesial banget ya Bang ya. Di tambang ya mungkin aku bisa bilang aku satu dari 1 juta kemungkinan orang yang di perusahaan sekarang lah ya. Maksudnya dengan latar belakangku ya Bang ya. Iya, kalau aku kan sebiasa itu. Ya, sebiasa itu, gak ada hal yang spesial di dalamnya gitu loh. Tapi Ricky kan lebih wow gitu. Mungkin pertama kalau background pendidikan aku cuman SMA nih, SMA doang. Jadi SD ya pada umumnya aja, TK, SD, SMP, SMA tuh di Jakarta. Tapi memang Jakarta ya? Jakarta. Oke. Aslinya emang asli Jakarta. Oke. Terus aku starting bisa dibilang cukup di 2006-2007 tuh orang tua bangkrut lah. Jadi aku sekolah di salah satu sekolah yang mentereng lah bisa dibilang di Jakarta ya, di BPK Penabur. Wow. Di BPK Penabur sampai SMP. Oke. Nah di SMP mau ke SMA nih, aku di SMP kelas 2 tuh orang tua bangkrut, mau ke SMA bingung nih karena nggak ada uang. Akhirnya mau nggak mau muter otak. Padahal sebenarnya hatinya tuh pengen banget nih lanjut ke Penabur, karena kan ya dari TK sampai SMP tuh temannya kan itu terus kan, kita di satu gedung yang sama. Terus aku punya sahabat yang dari TK tuh udah ngikut, udah bareng terus. Jadi kalau mau ke SMA tuh kalau nggak bareng kayak berat. Cuman karena kondisi keuangan ya mau nggak mau aku cari beasiswa. Nah kebetulan beasiswanya dari jalur prestasi olahraga bola basket. Jadi bukan karena pinter ya Bang. Kalau tolol mah tolol aja sih. Bukan karena pinter. Jadi SMA bola basket. Jadi 3 tahun di SMA itu ya bawa bekal ilmunya itu cuma dari Penabur sebenarnya. 3 tahun tuh nggak sekolah bisa dibilang. Jadi berarti main basket aja ya gitu? Iya, karena sekolahnya prestasi basketnya tuh mentereng. Memang dia apalagi anak-anak sekarang nih relate nih, banyak sekolah-sekolah yang udah nyediain jalur prestasi bola basket gitu Bang ya. Itu mungkin di angkatanku tuh sedikit. Bisa dibilang cuma dulu ada PSKD 1, SMA Negeri 3 Jakarta yang kasih beasiswa kayak gitu.
Ya singkat cerita SMA main basket aja sambil belajar lah, tetap belajar as a student athlete. Nah kemudian mau lanjut ke kuliah. Aku sempat kuliah by the way bang. Kuliahnya sampai 2 semester di salah satu universitas gede juga sih di Indonesia. Boleh disebutin nggak? Universitas. Wow, itu mahal banget tuh ya. Mahal. Jadi dulu main basket lah intinya, dapat beasiswa bola basket. Beasiswa basket dan wow. Nah singkat cerita ya aku ada kena cedera ACL lah ya di lutut kanan. Ya ini kalau dibilang keren sih ya, cederanya sama kayak cederanya Ronaldo bang. Cuma nasibnya aja beda. Dia bisa recovery, bisa aku nggak operasi. Mungkin treatmentnya beda juga kali ya. Beda. Pada saat itu kan kondisinya juga mungkin di Indonesia atau di Jakarta atau nggak tahu apakah atlet diminta untuk recovery sendiri atau dibiayai pada saat itu. Kalau di yang sekarang udah cukup oke lah ya bang. Udah cukup oke. Di yang angkatanku dulu tuh nggak ada tuh kayak recovery operasi apalagi ya. Karena ACL kan kalau kita mau perbaikan ACL apalagi yang total rupture kayak aku, itu harus operasi. Itu total rupture itu gimana maksudnya? Putus total. Wow. Jadi ototnya putus total, otot di ACL yang di lutut ini. Iya. Putus total itu harus operasi gitu. Cuman kalau kita mau balik lagi main basket lagi gitu kan. Karena kan basket kan high impact kan bang. Iya. Benturan terus. Iya. Terus dia kan yang nyangga lutut juga tuh biar tetap kencang. Benar. Nah karena nggak ada istilahnya nggak ada di cover hal-hal seperti itu, ya udah jadi akhirnya masuk semester kedua akhir mau masuk semester 3 itu beasiswanya terkat karena kan nggak main ya. Wow. Terkat 75%. Jadi aku harus bayar 75%. Nah di saat itu nggak ada uang lah, nggak ada uang. Akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah. Wow. Habis itu ya kerja serabutan lah ya, aku pernah ikut IO. Aku pernah jadi badut, bukan badut apa ya, maskot di pameran tuh. Itu pakaian apa tuh? Itu yang badut yang kalau sekarang kan yang kalau yang sekarang kan udah otomatis yang begini ya. Iya, itu yang yang pakai angin ya. Yang pakai angin. Ya kalau dulu di pameran Pak, aku pernah di pameran mining kebetulan. Jadi maskotnya WD-40. Wow. Semprotan itu. Iya. Semprotan apa sih buat busi motor tuh biasanya tuh kalau kena banjir. Jadi maskot WD-40. Ya udahlah singkat cerita abis itu merantau aku ke Bali. Aku basicnya kerja di perhotelan lah. Sebelum ke Bali ikut chef gitu ya. Jadi bukan masak ya, tapi jadi asistennya doang. Ngurusin schedule gitu-gitulah. Iya. Ada akhirnya ke Bali dapat kenalan juga dari kliennya si chef ini. Iya. Jadi kerja di Bali kayak PR gitulah. Iya. Ngurusin sarapan pagi, ngurusin event kalau ada kantor-kantor tuh sering bikin sewa ballroom kan, bikin acara. Ya ngurusin kayak gitulah. Dan aku kerja DJ juga dulu. DJ ya? DJ. Skillnya masih ada nih? Anak gaul. Bisa lah kalau mixing sekarang. Mantap. Jadi DJ ya habis itu ya singkat cerita ketemu mantan istri lah. Karena udah berpisah. Mantan istri di Bali, akhirnya kebetulan istri putri asli daerah Batu Kajang. Side Ideko waktu itu. Akhirnya memutuskan itu menikah, terus nyari kerja lah di sana. Jadi pindah dari Bali ke Batu Kajang nih. Yes. Wow, itu loncatannya lumayan jomplang ya. Jumping banget ya bang. Makanya aku bisa bilang 1 banding 1 juta tuh. Iya. Jumping banget karena aku nggak tahu tuh. Tapi fun fact ya bang. SMP aku tuh pernah tahu tambang. Pas SMP terus kayak ngeliat keren kali kalau kerja di tambang ya. Itu banyak duit. Manifesting berarti ya. Manifesting jatuhnya kalau anak sekarang Iya. Manifesting dari SMP tapi nih. Iya. Di SMP tuh udah tahu tambang tuh kan, tapi taunya Freeport dulu yang orang tahu lah Freeport kan. Kerja di tambang banyak duit nih. Benar. Kayaknya pengen kali ya kerja di tambang. Cuman ya sekelebat gitu aja karena dulu kan fokusnya ya nggak kepikiran juga mau jadi kantoran gitu. Karena ya aku mikirnya masa depanku jadi as a atlet nih. Gitu. Terus berapa tahun kemudian akhirnya bener nih kesampaian di Batu Kajang. Aku dulu sempat apply as a admin aja sih bang. Dulu pernah interview di Buma. Udah hampir keterima. Cuman di tahun itu tuh lagi pengurangan. Kalau 2000
2012 itu kan lagi badai batu bara lah ya. Jadi semua yang di Buma tuh di hold, lowongan-lowongannya aku terhold. Ya udah nunggu sebulan, habis itu ada informasi tuh di Petrosi Batu Kajang ngebuka lowongan admin. Oke. Kalau ini SSR lah ya secara umum ya. SSR, oke. Cuma bilangnya di Petrosi kan Petrobase. Petrobase, ya. Ya udah apply, terus aku tuh versus sama 10 orang. Jadi sama aku 11 orang nih bang. Ya. 11 orang dan aku kayaknya chanceku kecil nih karena yang lawanku nih semua udah ada yang kerja pengalaman semua. Okay. Ada yang setahun 2 tahun, pokoknya nggak ada yang bener-bener nggak tahu tambang, cuman aku yang nggak tahu tambang karena aku ngobrol sama mereka gitu. Ya cuman mungkin nasib ya, aku ikut tes, kebetulan Excel aku bisa gitu ya, bukan yang jago gitu. Ya level standar lah, Excel bisa, bahasa Inggris juga termasuk bisa, oke lah, so-so lah bang. Oke lah. Yes no aja. Iya, setidaknya lebih baik dari lebih baik lain. lah, seenggaknya ngangguk yes no. Benar. Ya udah, jadi akhirnya keterima tuh di Petrosi. Ya. Gitu ya. Udah singkat cerita sampai ke sekarang lah, ke perusahaan sekarang. Oke, perusahaan sekarang disclaimer nggak boleh disebutkan nih, berarti nih. Ya sebutin aja kalau nanti ku edit sih kalau nanti aku di TIS sekarang di TIS. Yeah. One of the biggest kontraktor di dunia lah ya. Di dunia. Ya. Jadi kita ketemunya di TIS. Benar, ketemunya di TIS. Ya. Beliau ini ya mentor lah, bisa aku bilang ya, karena exposure FMS aku tahunya di Petrosi itu pun cuma sebentar. Terus juga keajaiban sih bang aku masuk ke TIS sebenarnya. Iya. Karena aku harus nurunin berat badan tuh 13,5 kilo dalam 3 minggu. Iya. Nah itu yang mau ditanyain juga. Jadi untuk proses di TIS itu sendiri kan pada saat itu kan saya belum masuk nih ke TIS ya. Yeah. Belum masuk. Ricky udah proses duluan nih. Betul. Ya kan. Jadi kita nggak ada hubungan Ricky masuk ke TIS karena misalnya saya tes atau apa, nggak ada. Nah, itu kan pasti tuh pesaingnya pasti banyak lah, ya kan. Jadi untuk posisi FMS engineer itu biasanya yang nge-apply itu banyak tuh. Betul. Itu dari universitas yang keren-keren. Yeah. Dari ITB, ya saya sebutin aja ITB, ya kan, UPN, Unsri, dan basic mereka biasanya mining engineer nih. Iya. Yeah. Seorang Ricky, seorang Petrobase, ya kan, ex Petrobase, mungkin udah beberapa tahun bekerja, memang ada pengalaman. Menurut Ricky nih, kok bisa sih Ki ngalahin mereka Ki? Maksudnya, wow, itu one of a kind. Tidak ada lagi. Iya benar sih. Aku bisa bilang juga, aku bilang kalau dibilang nasib enggak juga ya bang, karena aku di Petrobase itu dulu aku mupuknya tuh. Aku selalu kalau diajarin ya, terbawa dari kecil tuh mimpi nggak usah tinggi-tinggi deh. Yeah. Setelah orang tua kolaps gitu ya, maksudnya bisnisnya bangkrut. Yeah. Di situ udah mulai nyadar gitu, mimpi nggak usah tinggi-tinggi deh, yang realistis aja. Benar. Nah di Petrobase itu adalah atasanku namanya Petrobase Controller ya. Yeah. Jadi di atasanku aku cuma mikir, aku nakar gitu kemampuanku. Oh kayaknya kalaupun aku ada perkembangan karir, takaranku Petrobase Controller deh. Minimal. Ya udah aku pelajarin apa yang harus aku pelajarin gitu. Misalnya kayak tadi productivity dan lain-lain tuh aku udah mulai cari tahu, terus apa sih rumusnya, terus aku kulik-kulik tuh karena dulu Petrosi masih pakai Excel ya. Kulik-kulik Excelnya si Petrobase ini, oh gini loh cara bikinnya ternyata. Ya udah singkat cerita habis itu aku berhenti ya di Petrosi. Berhenti itu pun bukan karena di PHK bang, tapi karena ya aku ada offering dari tempat lain. Bukan offering sih. aku resign karena ada hubungan gak baik dengan mantan istri. Akhirnya mau nggak mau harus resign lah dari Petrosi. Harus resign sehingga pengen meninggalkan daerah tersebut. Yes. Oke. Nah ini lebih lucu lagi nih bang. Habis dari Petrosi, kira-kira kalau ngelamar ke yang lain kan ya levelnya sama admin lah ya. Pasti. Aku jadi security dulu tuh. Ini lucu banget nih. Gimana ceritanya kok nge-apply security? Itu udah kedesak banget tuh pasti ya. Udah kedesak banget lah. Jadi sebenarnya ya singkat cerita namanya hubungan ya. Waktu itu hubungannya pasang surut lah bang. Iya. Akhirnya udah berhenti dari Petrosi, masih rujuk sama mantan istri. Iya.
ya udah gimana caranya kerja nih, yang penting ada pemasukan. Nah kebetulan memang keluarganya si mantan istri ini punya bisnis bisa apa ya, security apa ya? Security. Ya bisnis security gitulah, penyedia labor supply security lah. Ya udah mau nggak mau, ya udah dimasukin ke situ lah. Kerja jadi security kurang lebih 3 bulan. Oke, dari security berarti pindah ke satu perusahaan yang baru sebelum TIS berarti. Sebelum TIS ada lagi. Ada lagi. Wow. Oke. Nah, sekarang kenapa sih kira-kira Ricky bisa ngebit? Tapi gini ya, disclaimer dulu ya, mungkin opini pribadi nih. Jadi aku ngelihat nih Ki, walaupun Ricky ini lulus SMA, jadi disclaimer lagi, ada beberapa kali proses FGDP, GDP, macam-macam lah namanya di berbagai perusahaan yang sudah aku lalui nih. Jadi seorang asesor. Nah, ketika aku banding ini Ricky bekerja di TIS pada saat itu, walaupun Ricky lulusan SMA, dari sisi capability bisa diadu nih. Kok nih orang keren banget ya gitu. Jadi justru ada kekaguman di sana. Kok bisa sih ngejar ketinggalannya yang sedemikian rupa? Bahkan kalau bisa dibilang seorang DJ nih di Bali. Seorang DJ. Iya, seorang DJ di Bali bisa sampai jadi engineer di perusahaan multinasional SMA dan saingannya tuh orang ITB. Iya. Wow, itu gimana ceritanya nih ngejar ketertinggalan itu gitu? Bagaimana pengetahuan itu bisa di top up? Itu apakah dari pengalaman? Ataukah memang Ricky belajar benar-benar belajar nih Ki? Kalau di masuk ke TIS-nya kan aku emang udah tahu FMS tuh 6 bulan sebelum keluar dari Petrosi lah ya. Jadi waktu itu Petrosi Batu Kajang lagi instalasi itu. Terus udah ngelihat hanya sekedar ngelihat gitu. Oh gini loh cara ngoperasiinnya. Oh keren gitu ya. Aku bahkan ya sekali lagi manifesting bang. Manifesting karena waktu itu keren banget nih. Kayaknya aku passion banget nih ngelihat FMS gitu kan. Apalagi aku emang dari dulu tuh tertarik banget sama teknologi sebenarnya bang. FMS nih keren gitu. Kita bisa lihat cuman kayak gambar-gambar, tahu ini alatnya lagi di mana, lagi ngapain gitu. Jadi ya hanya sekelebat aja sih bang belajar gitu ya. Terus habis itu ke perusahaan ya menengah gitu jadi monitoring control. Jadi aku sebenarnya basicnya cuma tahu ngitung PA gitu ya. Mungkin buat temen-temen mining udah pasti tahu lah hitung PA, UA, productivity, ya standar-standar gitu aja sih bang. Nah cuman kalau dibilang kenapa bisa masuk TIS, karena dulu asesmennya Excel bang, Excel. Di Excel dan kebetulan aku bisa ngerjain lah Excelnya. Aku nggak bisa bilang selesai 100%, tapi mostly 70-80% aku selesai ngerjain. Dan habis itu aku masuk ke tahap selanjutnya yaitu interview. Nah di interview ini mungkin yang aku interview sama teman saya tuh. Betul. Sama koko-koko itu. Sama koko-koko keren ya. Koko-koko paling keren sesangata. Bener. Jadi ya udah di interview lah. Cuman aku bisa dibilang anehnya ya, dia tuh nggak nanya yang detail. Kalau di FMS kan apalagi harus tahu cycle time, gimana cara ngoperasiin gitu kan. Karena itu dari Petrosi ke tes di TIS tuh lompatannya tuh berarti 6 tahun bang. 6 tahun. Berarti 6 tahun yang lalu tahu FMS gitu. Di manifesting dari 6 tahun lalu. Di manifesting. Terus 6 tahun kemudian ternyata ada tes FMS di TIS. Wow. Oke. Ya udah jadi lebih banyak nggak ditanyain teknis, terus ditanyain background pendidikan, terus mungkin yang dia lihat semangat aku kali ya bang ya. Iya, itu sangat jarang gitu untuk menempuh bisa ujian aja. Itu one of a kind. Yes, betul. Apalagi bisa lulus nih. Itu kan sangat wow, itu mungkin belum ada lagi nih yang kayak gini nih. Gitu. Jadi memang wow, berarti dari proses nol, aku bisa bilang dari nol lah ya, Petrobase gitu. Sampai Ricky bisa jadi engineer di TIS, perusahaan terbesar nih, multinasional. Itu memang kalau bisa dibilang itu bukan belajar setiap hari, tapi lebih ke arah pengalaman dan setiap hari pengen belajar ya.
pengennya tuh berkembang lah tiap hari ya. Berkembang. One step, aku selalu bilang one step ahead gitu. Iya, iya. Jadi nggak melulu mikir wah sampai sejauh ini, tapi yang di depan mata dulu nih gitu ya. Kalau aku ngelihatnya, aku di depan mata, karena aku waktu itu mikirnya sebenarnya this nothing tulus juga sih bang. Ya udahlah ikut-ikut aja lah. Benar. Ikut-ikut aja nothing tulus. Ya seiring berjalan waktu, chance-nya semakin besar nih. Benar. Lolos tes tertulis lolos. Ya. Tes interview lolos gitu kan. Ya. Bahkan setelah tes interview juga ada kendala lagi tuh. Ya. Terkait dengan BMI gitu ya. Body mass index FYI di KPS itu ketat ya. Ketat banget. Soal berat badan. Ya. Jadi dia punya standar tuh BMI-nya di 29,9. Oke. Pada saat itu Ricky di mana angkanya? Aku di 33,4 apa 33,4. Wow. Itu nurunin berapa kilo tuh? Nurunin 13,5 kilo dalam 3 minggu. 13,5 kilo dalam 3 minggu. Sebenarnya udah follow up gitu kan. Follow up suruh ke dokter gitu ya. Aku pikir follow up ya hanya buat administrasi aja, Bang. Aku udah ke follow up, terus aku udah coba nurunin tuh. Nurunin 2 kilo gitu ya. FYI nurunin 2-3 kilo tuh gampang karena aku tahu triknya gitu as a atlet ya, Bang. Udah nurunin 2-3 kilo, pas ku balikin lagi hasil follow up-nya, ternyata nggak di reject lagi dan diminta 10 kilo lagi. Dan dia nggak minta sebenarnya, Bang. Dia itulah Bu Christine ya namanya ya. Kalau Bu Christine nonton, aku sih shout out banget buat Bu Christine nih, Bang. Karena jarang ada HRD tuh kalau udah dia nolak ya udah kita kayak di ghosting kan, Bang. Cuman dia tuh kasih kabar ke aku. Dia info, "Mas, maaf, kita bukan nggak mau terima Mas karena kemampuan, tetapi memang ada standar BMI yang harus dipenuhin dan itu nggak terpenuhi." Dan itu spesifik di site tersebut. Betul, spesifik. Oke. Kenal sama Bu Christine. Yes. Oke. Kok jadi ngomong-ngomong jadi aku yang di interview ya? Kan kita pengen nanyain Bang Panji. Nggak apa-apa. Kita tektokan aja Ki. Okay. Ya kan, kita nggak usah ini chill aja, chill ya kan. Minum dulu. Bener. Oke. Lama sih nggak bikin begini ya. Cuman tapi ngomong sama Bang Panji ini kayak ya udah sih kayak ngomong biasa aja. Iya, kan kita cukup ini ya, cukup dekat ya. Oke. Memang sebelumnya Ki, aku tuh orang yang nggak mau muncul di depan layar. FYI aja nih. Exactly. Karena dulu juga, Bang, aku sebenarnya mau ngajak tuh ragu-ragu ya. Karena tau lah tipikalnya Bang Panji gitu ya, nggak mau di depan, apalagi di kamera, ngomong di kamera tuh nggak mau. Makanya tiba-tiba kemarin iseng-iseng lah ku japri gitu ya, karena kan kita sama-sama di Jakarta sekarang. Bang, mau nggak main ke kontenku nih? Aku karena FYI Bang Panji nih di TIS, kalau Bang Panji nanya kenapa sih bisa belajar terus gitu ya. Ya karena sebenarnya aku diajarin sama Bang Panji sama Mas Pak Arif. Oh ya. Itu menurutku sama Pak Fadil sih. Cuman kan kalau sama Pak Fadil tuh via telepon aja. Teman-teman gitu. Deket gue semua ya. Iya. Teman-teman dekat semua, makanya semuanya terkoneksi gitu. Kayak semesta tuh udah bekerja aja gitu, Bang. Iya. Karena kan Abang kan nggak tahu kan aku nggak tahu. Kenal Pak Fadil kan nggak tahu. Kan? Kalau sama Pak Arif kan emang Pak Arif mentor di Sangatta. Kan. Iya. Ya udah, jadi ya aku banyak waktu itu kontradiktif dengan Bang Panji dengan Pak Arif gitu ya. Karena stylenya mereka tuh sangat berbeda ya. Berbeda. Jujur ya. Jujur berbeda. Mungkin buat manusia pada umumnya pasti akan benci sih. Iya. Karena stylenya langsung inovasi, gebrakannya, dan aku tahu karena waktunya kan pendek ya, Bang. Pendek kalau sekali. Abang mau maintain kami dengan pendekatan dulu akan banyak habis waktu, bener gak sih? Benar. Nah. Itu kalau dianalogikan tuh orang kecelakaan tuh dia masuk UGD. Oh, udah UGD. Masuk UGD. Jadi UGD itu harus langsung ditangani. Benar. Gitu. Jadi nggak boleh dielus-elus atau kasih obat pakai kompres aja pada saat itu. Jadi memang banyak sekali yang harus diimprove. Kemudian banyak inisiatif yang nggak bisa dilakukan dengan pelan-pelan. Betul. Gitu. Nah, karena ada beberapa kebutuhan bisnis dalam hal ini untuk improve di dalam performa gitu ya. Nah, itu nggak. Jadi setiap keadaan yang aku pelajari nih Ki, setiap keadaan
itu kita assess dulu tuh caranya gimana nih untuk nanganinnya gitu. Jadi nggak necessarily waktu di TIS itu gayanya kayak gitu terus gitu. Gitu. Jadi ada beberapa misalnya pada saat di tempat di Petrosi gitu kan, pada saat saya di Pama atau pada saat di tempat yang sekarang itu sangat berbeda seorang Panji yang ada di setiap tempat itu gitu. Tergantung kondisi-kondisinya. Gitu. Jadi memang kita bekerja secara profesional dan personal itu sangat berbeda gitu. Makanya ketika Ricky tahu di dunia kerja seperti ini nih, atasan gitu ya atau mentor, di personal kalau nongkrong pasti beda. Beda banget anjir. Tahu Bang, di Bang sama Bang Panji kalau di kerjaan sama lagi nongkrong anjir kataku. Udah kayak langit apa ya, bisa siang sama malam kali ya. Iya. Beda banget, parah. Beda banget. Apalagi tuh di sana pada saat itu ada kebutuhan untuk top up knowledge-nya teman-teman gitu. Nah, orang disuruh belajar kan malas banget ya. Udah 20 tahun ditambang, 10 tahun ditambang. Karena apa? Karena teknologi itu selalu baru. Gitu. Ketika ada teknologi baru, orang harus dituntut untuk agile. Benar. Untuk mau berubah. Nah, untuk berubah itu sangat sulit untuk orang-orang yang sudah terbiasa dengan cara yang lama. Makanya butuh sedikit didorong. Nah, ketika kita didorong kan ditekan ya. Nah, ketika ditekan ada juga tekanan balik. Melawan lah ya. Ya. Namun di situ tidak ada urusan personal sebenarnya kan. Jadi memang cukup menarik lah gitu. Tapi kalau orang awam bukan awam sih, pada umumnya pasti ngerasa wah Bang Panji ini benci nih sama gue nih. Atau pasti gila ya nih orang nih. Lo tahu nggak sampai sekarang aku nggak pernah ngebenci orang. Itu jadi semua orang yang pernah bekerja sama aku, atasan, peers, teman-teman yang undernya aku nggak pernah ngebenci mereka. Nggak pernah, karena aku bisa bedain itu adalah professional life. Gitu. Nah, kalau ngebenci itu lebih ke personal. Jadi nggak boleh nih gitu. Aku ngebenci mereka secara personal. Kalau mereka benci keputusanku, sebenarnya itu juga nggak 100% keputusanku Ki. Gitu. Jadi itu keputusan yang memang benar-benar aku ikutin dari vision perusahaan. Nah, ketika kita bekerja, kita di bawah naungan perusahaan, namanya kerja sama orang kan. Apa maunya perusahaannya harus kita jalankan, tapi tetap harus dicari titik balance antara voice of employees, teman-teman yang ada di bawah dengan yang sedang ada di top, which is management. Nah, disitulah titik equilibrium di mana seorang leader harus bisa menentukan posisinya untuk bisa tekanan yang di atas tidak langsung ke bawah, suara dari bawah juga nggak 100% naik ke atas. Kenapa? Karena memang disitulah kita ketika itu bisa langsung tembus-tembus aja tuh transparan, itu perusahaan nggak akan bisa jalan. Jadi disitulah memang akan ada pro dan kontra. Setiap style itu berbeda, leadership orang berbeda, caranya berbeda. Tapi aku percaya setiap leader yang ada di tempat masing, kayak stylenya Bang Arif misalnya ya, ataunya stylenya Mas Fadil, itu nggak ada yang salah. Itu nggak ada yang salah, tergantung urgensi dan situasional. Namanya ada situational leadership. Ada banyak banget lah bentuk-bentuk leadership gitu. Jadi ya keren lah. Jadi pada saat itu kita bisa ya sampai punya ROC. Wah itu menarik tuh dibahas tuh. Nah itu ROC yang pertama kali di Indonesia yang benar-benar ngedispatch dari jauh Ki. Gitu. Jadi dari kita yang sangat manual ya sampai kita ada di ruangan ROC, bisa ngeradio orang dari Jakarta kedengaran di tambang ya, sampai kita bisa ngontrol semuanya dari Jakarta, di mana semua data bisa punya transparansi ke manajemen, yang bisa nge-boost up juga productivity. Bayangkan ketika kita handle dengan cara yang tadi itu, dengan cara karena kita punya time window. Time window-nya itu nggak banyak untuk nge-treat dengan cara yang sederhana gitu. Misalnya hanya diberikan perban saja, hanya dikompres saja. Memang benar-benar harus dioperasi nih gitu. Makanya namanya operasi ya sakit ya. Gitu. Jadi ada proses itu, tapi ada buahnya. Dan aku bangga banget dengan teman-teman yang sekarang kerja di sana, tuh bangga sekali. Dan memang kalau orang lihat nih banyak
klien-klien atau owner-owner pertambangan kalau milih TIS tuh nggak bakal rugi deh. Iya. Nggak bakal rugi deh, karena memang TIS salah satu perusahaan yang mendukung inovasi gitu dan teknologi. Benar. Gitu. Kayaknya kalau kita bahas ROC nih bisa segmen sendiri nih. Bisa. Bisa segmen sendiri nih. Ya tapi mau apa ya? Aku bisa bilang lonjakan pengetahuanku tuh cukup tinggi memang setelah Bang Panji sama Pak Arief tuh ke Site Sangatta lah ya. Ya. Aku ya bisa bilang say thank you juga nih dengan cara seperti itu gitu. Kalau mungkin Abang pada saat itu Abang sama Pak Arief pendekatannya semut pelan-pelan gitu. Aku malah nggak belajar sih sebenarnya. Nggak belajar karena ya udahlah no pressure mau ngapain sih. Apalagi di tahap yang kadang awal-awal tuh masuk semangat banget. Pastilah. Karena sekali lagi kan FMS aku udah manifesting dari dulu nih. Pengen di FMS itu. Cuman karena udah berjalan gitu ya. Udah tahu FMS ya udah namanya mungkin bisa dibilang jadi kelemahan ya di perusahaan gede karena semuanya udah terstruktur. Jadinya ya udah kita tinggal mengikuti alurnya aja gitu loh Bang. Karena biasanya nggak ada dinamika kan karena udah sesmooth itulah kalau stabil. Benar. Begitu Bang Panji Pak Arief datang, buset, gebrakan. Jedar. Udah kayak datang tsunami aja ya. Iya. Kalau ya hampir semua nggak ada yang suka gitu. Iya. Cuma mungkin tapi tunggu disclaimer dulu. Aku pengen ngomong sama orang-orang yang ada di TIS Sangatta dulu, teman-teman FMS terkhususnya. Aku minta maaf kalau kalian sakit hati gitu, tapi secara personal aku nggak pernah punya niat untuk menyakiti hati gitu ya secara personal. Tapi memang profesional memaksa kita untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara tersebut gitu. Aku minta maaf tuh. Nothing personal lah. Nothing personal. Jadi aku nggak pernah membenci kalian. Kalian bisa kapan aja nge-reach bebas kayak Ricky. Kita temenan baik, sangat baik sekali ya. Iya lagi dikit-dikit bang. Iya. Dikit-dikit aku Ki di Citos nih datang dong. Iya enggak? Gaspol ya kan? Gaspol. Nah sama Ki. Jadi sama kayak Ricky sebenarnya dulu aku juga punya mentor Ki. Gitu. Jadi mentorku di PAMA ada namanya Pak Yudis. Oke. Pak Yudis itu section head dispatch operation pada saat itu. Sekarang mungkin di PAMA udah jadi DPM atau PM kali ya. Oke. Nah Pak Yudis yang jadi mentor di sana karena kan orang statistik yang ke operation kan. Jadi memang di situ juga sama. Aku pasti nggak enak di posisi itu karena dituntut belajar. Jadi ada pelajaran ada 3 tuh. Yang pertama belajar tambangnya, yang kedua belajar dispatchnya, terus belajar operationnya. Dispatchnya maksudnya sistemnya gitu ya. Itu nggak enak banget. Apalagi nih FGDP zaman dulu itu memang harus presentasi sampai ke Jakarta kalau di PAMA. Cuma kayaknya sampai sekarang masih sih gitu. Kita akan di assess oleh yang pertama tuh ketika kita selesai masa FGDP akan ada ujian di departemen di site, terus itu ujian dengan project manager di site, kemudian ujian dengan departemen di Jakarta, ujian dengan seluruh departemen di Jakarta beserta dengan GM. Gitu. Jadi banyak GM yang menghadiri presentasi kita di Jakarta. Nah, apalah seorang Panji tanpa mentor juga sama gitu. Jadi itu nggak enak juga. Cuma aku tahu pada saat itu beliau juga membimbing itu tujuannya buat aku gitu. Jadi shout out juga buat Pak Yudis nih kalau nonton gitu kan. Terima kasih Pak udah bantuin. Aku punya bos yang keren-keren. Ada namanya Pak Victor. Sekarang PM juga di PAMA. Ada Pak Adrian, Dep Head pertamaku yang sekarang jadi PM di CK. Gitu. Jadi wah banyak tuh. Di Petrosi juga punya mentor. Dulu datang ke Petrosi dari PAMA Ki. Itu ceritanya lebih keren lagi tuh. Semua orang pada saat pindah dari PAMA ke Petrosi, semua orang pasti inilah Mira mau ngapain lu ngapain sih gitu kan. Nah pada saat itu aku ngelihat tuh memang ada peluang Petrosi itu adalah perusahaan yang baik untuk improvement dan digitalisasi. Dikasih peran menjadi workshop leader di Minerva gitu. Aku punya mentor nih yang namanya Mas Rizal, Pak Ramon,
gitu. Jadi mentor-mentor tersebut yang ngasih isi di dalam kepalaku, dan cara menjadi seorang leader tuh belajar, dan aku kombinasiin semua gaya gitu. Jadi ada juga Pak Ridwan Malawi. Jadi Pak Ridwan Malawi itu salah satu GM yang sangat keren. Ada Pak Edra. Pak Edra itu direktur mining, sangat keren banget. Ada Pak Heri Cahyono. Wah, itu keren-keren semua. Jadi itu jadi inspirasi. Jadi banyak belajar juga tuh dari mentor-mentor. Nggak mungkin jadi Panji yang sekarang bisa fluent ngomong di depan orang, presentasi, punya knowledge di sisi A, B, C, D, F, G tanpa mentor-mentor tersebut. Apalagi saya orang statistik nih. Gitu. Jadi memang, dan proses itu pasti nggak enak. Jadi di awal pada saat diajarin dan digodok, mangkel gitu. Tapi sekarang ketika lama-lama, wow, ternyata impact dari bapak-bapak tersebut yang bisa buat Panji berdiri di sini, ya kan, yang bisa buat Panji bisa mendapatkan apa yang Panji punya sekarang. Jadi ya itu banyak juga orang yang berjasa dalam kehidupan. Jadi mungkin nanti someday Ki bisa kali ya numpang nebeng podcast untuk ngundang orang-orang tersebut, gimana, boleh gak? Pasti dong. Soalnya ya terbuka aja sih kan, channel ini tuh channel emang dedikasinya buat tambang sebenarnya Bang. Iya. Cuman memang kalau ngelihat Bang Panji FYI ini sebenarnya Doi ini seumur ya sama gua. Aduh, Jakarta banget sama aku gitu ya. Gak apa-apa, jadi orang Jakarta aja kan. Jakarta aja lah. Aku orang daerah, bro. Iya. Orang Siantar nih. Iya, maksudnya pas ngeliat nih orang gila sih wibawanya gitu ya. Kalau ngomongnya tuh, apalagi kalau ngomong sama yang levelnya tinggi-tinggi gitu, ngomong sama PM kayaknya kok santai-santai aja. Makanya begitu kenal gitu ya, pertama manggilnya Pak gitu. Udah emang kata Bang Panji, udah manggilnya Bang aja kan ya. Nggak usah Pak kan ya. Gue suruh lu manggil bro juga nggak mau. Iya bro nggak, karena aduh ini bos gue nih. Terus ya udah ngobrol lah. Terus tuh istirahat, makan di kantin gitu ya, kita makan semeja, ngobrol-ngobrol. Kutanya lah, Bang, kelahiran tahun berapa sih? Ih anjir, tahu seumur. Maksudnya dari cara pembawaannya aja tuh udah beda gitu. Makanya sampai sekarang terbawa nih, nggak bisa kalau manggil nama. Makanya selalu manggil Bang ya. Padahal udah satu tongkrongan nih, masih manggil aja. Masih aja manggil Bang. Nggak bisa manggil bro gitu apa? Bro. Ji. Ji ambil air Ji. Nggak bisa tuh. Bisa, nggak apa-apa, aman. Aduh. Tapi nggak kerasa nih, udah mau hampir sejam nih, 50 menit. Wow, sejam ya Ki. Keren. Apa ya? Kayaknya insight-nya ada 2 nih Ki. Dari pembicaraan kita. Gak ada orang yang gak bisa masuk ke tambang kalau dia mau. Exactly, bener. Dan kalau diberkati Tuhan, tentu saja ya. Karena gini, usaha dan doa ya. Ricky dari SMA, saya juga datang dari, bisa dibilang kampung lagi ya. Kampung, sekolah di sekolah negeri yang mungkin sangat kampung sekali lah, jalan kaki saya ke sekolah gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu. Saya juga kuliah pertama itu di USU, D3 statistika. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau dan kita berdoa. Kayaknya itu sih, ya nggak? Kayaknya kita mesti gini deh. Aku kayaknya nyaman kayak pacaran aja. Nyaman ngobrol sama Bang Panji. Bang, aku kepikiran. Siapa tahu. Ini kan propose dulu. Oke, apa tuh? Siapa tahu. Kan sayang nih, maksudnya insight kayak gini. Terus apalagi Bang Panji kenal banyak orang gitu ya di mining, apalagi terus energi juga gitu ya. Karena kan makin kesini nih Indonesia memang masih fosil kan. Terus udah mulai nih ada energi terbarukan, nikel gitu-gitu kan. Aku pengen nih bikin channel ini tuh bisa dibilang bermanfaat gitu ya, atau grow up. Iya. Aku pengen ngajak Bang Panji, mau nggak kita bikin podcast kayak gini, tapi bukan dengan konten bercakap, pastinya kan bercakap nih dedikasi buat mentor-mentorku gitu. Oke. Jadi aku pengen kali ya kita bikin podcast dengan nama lain. Mungkin
kita bisa ngundang-ngundang orang-orang terkenal di bidang mining and energy? Mungkin banget. Karena ya sekarang kayaknya ini Ki ya. Bagi aku itu kayaknya saatnya keluar kandang deh. Gitu. Saatnya keluar kandang buat ngobrol dan mungkin orang-orang yang mungkin ya kurang pede nih mau masuk ke tambang gitu kan, ngelihat kita ternyata bisa tampil dan jadi seseorang, walaupun ya disclaimer bukan siapa-siapa banget. Ya kan gak tinggi-tinggi amat, tapi ya setidaknya masih bisa lah anak kampung ini gitu kan. Nah mungkin juga tuh kayak teman-teman female ya, untuk diundang. Bos-bos yang tadi aku bicarain itu untuk diundang, jadi nggak minjem channel nih, boleh nggak? Ya kita jadiin aja nih. Jadi ya. Channel ini bermanfaat aja. Oke, sepakat. Apa ya? Bukan rebranding. Jadi kita ganti gitu ya. Karena kan sebenarnya channel ini udah channel mati segan, hidup pun pengen hidup. tapi ini gebrakan baru banget nih Ki. Ini wow. Bisa dibilang di konten-konten mining nih nggak ada nih konten mining yang gaya pembahasan kayak gini ya. Kita kan Bang Panji santai kan ya. Santai, berilmu gitu kan. Kalau aku kan santai cuawaan gitu. Mungkin gini sih. Mungkin konten-konten mining sekarang ini lebih banyak dengan serius. Iya, gaya serius. Mungkin kita kayak gaya seminar. Iya, bisa kita bawa lebih muda kali ya. Bener. Kita bawa lebih muda, lebih santai untuk orang-orang bisa dengerin tuh. Ya kan, buat orang yang muda-muda tertarik untuk masuk ke tambang, orang-orang yang female bisa masuk ke tambang. Nanti mungkin bisa jadi tuh kita undang rekruter untuk bicara, gimana Kak? Cocok, Gak? Cocok. Ya kan, gimana sih bisa seorang fresh graduate untuk masuk ke tambang, apa aja sih prosesnya, kenapa seperti itu. Tapi oke sih, gimana? Ini jadi host oke nggak? Oke banget. Oke banget. Udah oke banget. Jadi host podcast gitu ya? Jadi host podcast. Maksudnya di generasi yang sekarang kayaknya udah saatnya ngobrol tuh ya, apalagi mining kan bisa dibilang salah satu industri yang mungkin kontennya sedikit ya. Nggak ada lah Bang. Maksudnya seenggaknya aku juga pengen kasih, udahlah channel ini tuh pengen ada impact gitu. Buat teman-teman tadi yang Bang Panji bilang ya, buat teman-teman yang senasib sama kita gitu dari kampung, yang mungkin backgroundnya unfortunately sayangnya nggak bisa ngambil sarjana pertambangan gitu ya bisa dapat insight dari kita berdua atau dari orang-orang nanti nih yang kita undang yang benar karena memang banyak banget beberapa orang yang kita kenal ya. Itu juga nggak seberuntung orang-orang lain. Namun dia berada di posisi tertentu. Saya punya pengetahuan nih, ada salah satu direktur di perusahaan pertambangan Ki. Awalnya tau nggak dari mana? Dari mana? Helper ya? Helper. Buset, itu helper. Jam poinnya gede banget. Iya enggak. Mungkin beliau suatu saat juga bisa kita undang. Someday manifesting aja dulu untuk bisa share. Bapak kok bisa ya Pak, tolong dong bagiin cerita ini untuk jadi inspirasi. Bener. Buat anak-anak yang lain. Banyak banget orang pinter yang tidak beruntung. Banyak banget orang yang mungkin kurang pinter tapi pengen berusaha. Belajar. Iya kan? Belajar, jadi gak ada orang yang mungkin kita bilang gak bisa gitu loh. Mungkin itu kali ya. Kita deal nih, salaman dulu dong. Salaman dulu. Kita rebranding ya channel ini. Oke, rebranding ya. Tapi namanya ya nyusul ya, karena kan baru kepikiran. Baru deal nih ya. Baru deal. Oke, sip. Mungkin itu aja kali ya, biar nggak panjang-panjang. Pasti bosan kali. Nggak bosan sih, karena udah terlalu lama gitu. Kita nyambung ke konten selanjutnya. Jadi buat yang nonton, tunggu konten podcast tambang kita nih ya. Gua sama Bang Panji. Akhir kata thank you nih buat Bang Panji nih udah mau main ke Bercakap nih. Thank you bro, udah diundang ke sini. Yes. Yang pasti thank you juga udah mentorin dari awal sampai sekarang ya bahkan ya. Siap. Tapi kita akan ada sesi berikutnya nih, ya kan? Kita collabs nih. Jadi host ya.
Jadi dong, cocok. Oke, mantap. Oke, kalau gitu thank you for watching. Tunggu konten-konten kita berikutnya. See you. Bye. Thank you guys. Thank you.